Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman ya. Ini saya penasaran, mungkin ini bisa dijawab sama para master forex dan para master binary ya. Ini logika berdasarkan trader abal-abal. Mungkin nanti kalau ada salahnya tolong dikoreksi, tolong dikomen, tolong dibenari gitu. Ini saya tidak mengkubu ya, saya tidak mengkubu forex itu terbaik, binary itu terbaik. Ini logika saya. Mungkin juga banyak teman-teman saya juga yang masih kadang gagal paham ya. Mungkin nanti para master di dua broker yang berbeda ini, forex dan binary ya, bisa menjelaskan ya. Gini, saya ingin menghitung dari ini, dari logika perhitungan dari trader abal-abal seperti ini. Misalkan di forex ya, misalnya kita main di forex. Kita di forex tuh modal awal 140.000 ya. 140.000. Terus OP minimalnya 140 rupiah. Dari mana 140 rupiah? Ini saya menggunakan misalkan contoh yang dengan sen itu paling kecil kalau nggak salah kan 0,01 ya per lotnya. Satu lotnya kan 14.000 misalkan ya. Ini saya bulatkan aja 14.000, dan kalau per persennya berarti kan sekitar 0,01. Seperti itu ya. Mungkin nanti tolong dikoreksi. Ini saya mencontohkan seperti perhitungan saya seperti ini. Jadi misalkan kita punya modalnya, misalkan saya punya modal 140.000 dengan open posisinya persen 0,01 ya. Jadi kan saya memiliki ketahanan tuh 1.000 ya. Saya mempunyai ketahanan 1.000 kali ketahanan gitu loh. Nah, misalkan beda lagi dengan binary. Kalau binary kan, kalau kita modal 140.000, OP minimal di binary itu yang kasusnya di Binomo itu kan 14.000. Kalau Oxtrade itu kalau nggak salah 10.000 ya, kalau nggak salah sekitar segitu. Ini saya pakai sampelnya Binomo. Saya tidak mempromosikan broker-broker tersebut ya. Ini cuma saya mempertanyakan dari broker forex dan broker binary. Kalau di binary itu kan misalkan modal awal 140.000, kita OP minimal itu aja 14.000. Ini kenapa saya beli merah gini? Karena di binary kan tidak ada hitungan, hitungannya itu udah jelas. Dalam arti jelas, tidak pakai lot-lotan, dia langsung di OP minimal sekian. Jadi kalau punya ketahanan, kalau modal kita 140.000, berarti kita punya ketahanan kan 10 kali. Gitu. Saya hanya punya ketahanan 10 kali. Jadi perbandingannya jauh sekali dengan forex gitu loh. Makanya banyak teman-teman enak di forex. Betul, saya bilang enak di forex. Ada plus minusnya gitu loh. Ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya dengan nominal yang sama-sama dalam bentuk konversi mata uang rupiah, kalau kita modal di forex modal 140.000, lalu di binary kita modal juga 140.000, ini akan jauh berbeda ketahanannya. Kalau di forex dengan perjanjian kontrak marginnya, terus lotnya dan kita punya ketahanan 1.000 kali memiliki ketahanan untuk sampai kena margin call. Tapi kalau di binary kita hanya punya ketahanan 10 kali. Jadi ini saya rasa tidak seimbang antara perbandingannya. Nah, menurut saya perbandingan yang seimbang kalau dengan lot ya. Kini saya melihat dari ketahanan ya. Biar sama-sama ketahanan 1.000. Berapa binary yang kita butuhkan berarti? Biar sama-sama. Nah, yang kita butuhkan itu kurang lebih sekian teman-teman. Nah, 14 juta.
Ini baru imbang dengan memiliki ketahanan 1000. Di sini juga 1000 ketahanannya. Gitu. Besar. Iya besar ya. Besar sekali, makanya teman-teman pemain binary itu kadang tidak melihat dari ketahanannya juga ya, dengan modal depot minim ingin maksimal. Saya tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan. Setidaknya kita menambah wawasan dalam artian berapa modal ketahanan kita untuk menahannya gitu loh. Misalkan di sini saya taruhlah 1,4 minimal ya. Kita punya ketahanan tuh 100 kali. Kita punya ketahanan 100 kali. Di forex itu juga ada loh. Yang deposit minim bisa $5, kurang lebih kan sekitar 75.000 ya. Gitu. Jadi dari kesimpulan ini yang saya tangkap ya, nanti saya contohkan dengan chart juga. dari kesimpulan ini tuh kalau di forex tuh kesimpulannya modal minimalis. Terus harus paham istilah-istilah forex, misalkan lots-nya, margin-nya, spread-nya, pending order, trailing, masih banyak sekali istilah-istilah dalam forex. Terus belum hitungannya. Memang kalau di forex itu dihitung secara otomatis, tapi kita alangkah baiknya kita pun paham cara perhitungan forex, karena setiap mata uang itu berbeda-beda kan, spread-nya terutama. Kita kalau di forex itu misalkan OP di angka 100 misalnya kan ya, dengan spread 10, kita masuk itu udah minus 10 dulu, udah minus 10 karena ada spread-nya itu kan. Terus di sini saya bilang tidak cocok untuk trader yang tidak sabaran, karena umumnya forex ini adalah long time. Lalu tidak hanya strategi, keilmuan buat forex juga penting, termasuk broker tempat kita trading gitu. Kalau di forex, kalau di binary seperti apa di binary? Di binary saya punya kesimpulannya gini, modal yang disiapkan tidak minimalis berbanding terbalik dengan forex. Terus ini salah satu yang bertentangan ya, bertolak belakang. Terus cukup pahami perhitungan persentase binary. Binary itu kan kalau open posisi kita sudah lihat di misalkan Euro USD sudah tertera 85%. Jadi kalau loss-nya 100%, profitnya 80%. 85% misalkan dari open posisi kita. Terus cocok untuk trader yang tidak sabaran. Misalnya terus surganya scalper kalau untuk binary ya. Ini menurut logika trader abal-abal ya teman-teman ya. Terus tidak hanya strategi, keilmuan binary juga tidak sekompleks forex. Pahami broker tempat kita trading. Gitu. Jadi yang dimaksud pahami tempat kita trading gini. Ini yang saya ketahui ya. Nanti bisa belajar dengan Mr. Gema, Pak Setio, King Salmanan, Indra Ken, mungkin mereka bisa menjelaskan lebih detail kalau mereka mau jujur ya. Mau nggak mau mereka kan afiliator juga. Nah, skemanya yang saya tahu gini, dari trader saat kita open posisi kita masuk ke broker atau bandar, baru di open posisi kita kan di sini posisinya, baru disampaikan ke real market gitu. Ada istilahnya, ini saya pernah nonton punyanya Pak Setio, ini istilahnya Mr. Gema juga bisa menjelaskan. Ada juga yang trader langsung ke real market. Nah, yang model-model seperti ini kita pun harus tahu broker-broker tersebut. Ini para ahli-ahli, para ambasador juga biasanya menjelaskan seperti ini. Nah, trader yang langsung ke real market ini biasanya ada di Indonesia. Kenapa broker-broker Indonesia kurang diminati oleh rakyat Indonesia? Karena biasanya perjanjian kontraknya itu berbeda, lebih mahal dibandingkan broker-broker luar negeri. Ini saya tidak mendukung broker luar negeri, tidak juga mendukung broker Indonesia.
Ini hanya sepengetahuan saya. Karena broker-broker luar negeri itu kita bisa dengan modal minim, dan ini saya anggap juga suatu jebakan Batman, gitu teman-teman ya. Ini saya coba dengan forex ya, yang forex di apa namanya, di market. Seperti ini misalkan. Ya. Ini misalkan saya buka di TF 15 menit ya, market euro. Saya misalkan di sini kan ini, misalkan di sini nih saya open posisi di sini, sell. Apa alasan saya sell? Karena saya di sini sudah melihat breakout ya. Saya di sini sudah melihat breakout. Ya, saya di sini sudah melihat breakout di sini karena trennya juga di sini pun ini saya anggap turun ya. Strategi kan macam-macam ya. Tapi kenyataannya kita floating sampai berapa ini, saya contohkan di sini 100. Nah, kita punya ketahanan tuh kuat. Kalau main di forex baru 100. Kalau dihitung secara matematika dengan lot yang tadi ya, kita kalau floating 100 tuh baru floating 14.000. Tenang-tenang aja, kita nggak ada masalah. Beda kasus dengan binary. Binary 1-2 menit, 5 menit selesai urusan, kan gitu. Floatingnya di mana? Floatingnya kita udah mulai floating di sini. Ini 15 menit. Kita hitung aja, ini 1 jam, 2 jam, ini berapa misalnya 3 jam, lama, gitu ya. Tapi kita tenang di sini. Makanya forex ini untuk trader-trader yang sabar juga ya. Nah, saat kita di sini kita udah mulai profit. Lah, kita juga menentukan profitnya sampai mana, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin master bisa dijelaskan. Nah, floating kita ini kalau kita floating 200 atau taruh 500, kita tuh baru rugi separuhnya. Berapa hari itu istilahnya. Bisa aja sih kalau fluktuatif langsung kena ya. Tapi ini udah profit, tapi long time gitu. Ini bukan kelemahan ya, style forex itu adalah long time ya, yang sabar. Itu sih mungkinnya para master forex dan para master binary mungkin bisa menjelaskan teori cara berpikirnya trader abal-abal ya. Kalau ada salah, mohon maaf, saya tidak membenarkan salah satunya karena saya memiliki prinsip semua strategi itu benar, semua strategi itu salah. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah saat open posisi kita menghasilkan profit. Itu menurut saya strategi yang paling benar. Lalu mau strategi dengan keilmuan, menghitung SNR, menghitung misalkan MACD, ADX, atau dengan CCI, atau pokoknya dengan keilmuan atau dengan hitung kancing gitu loh. Dengan hitung kancing saya tuh nggak pernah mempermasalahkan, karena apapun strateginya yang penting menghasilkan profit. Lalu saya juga punya pedoman, para mentor-mentor itu kalau sedang mementori, betul, mentor adalah mentor, murid adalah murid. Tapi lain cerita kalau real market, real trading. Saya punya pedoman, mentor ya sama dengan murid, murid sama dengan mentor saat kita terjun di real trading. Seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.